Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video pembelajaran fisika. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang bunyi. Nah, materi tentang bunyi ini nanti kita akan awali dengan mempelajari ada yang namanya dawai. Nah, dawai itu ya seperti senar ya, senar gitar lah mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari. Itu biasanya untuk dawai nanti kurang lebih ada gambar dia nanti terbentuk seperti ini bentuknya. Nah, misalnya gini. Ini ada dawai nih, kan kalau dawai itu ujung satu dengan ujung yang lainnya itu biasanya terikat, contohnya adalah senar gitar ya. Lalu nanti kalau misalnya diberi usikan, dia nanti kurang lebih nada dasarnya akan terbentuk gelombang yang seperti ini gitu. Nah, anggap aja bagus ya gitu. Nah, kurang lebih gini. Ini nanti dia gelombangnya akan memantul lah seperti itu. Ini mirip dengan gelombang gelombang stasioner ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, pada materi gelombang stasioner, kita tahu kalau bagian yang di dalam sini itu dinamai dengan perut ya. Jadi saya kasih lambang P, dan bagian ujung sini itu ditandai atau biasa disebut dengan simpul gini. Nah, jadi kalau kita perhatikan untuk dawai, itu dia terdapat 2 simpul dan juga 1 perut untuk nada dasarnya. Atau biasanya dawai itu dia memiliki ciri-ciri. Di sini saya tuliskan, jumlah simpul itu akan sama dengan jumlah perut ditambah 1, gitu. Jadi kalau perutnya ada 1, artinya simpulnya ada 2. Kalau perutnya ada 3, artinya simpulnya ada 4. Nah, itu ciri-ciri dawai ya. Nah, di sini kalau pada gelombang stasioner kita tahu kalau L atau panjangnya itu akan sama dengan setengah gelombang. Kenapa? Karena dia hanya terdapat bukit saja atau hanya terdapat lembah saja gitu. Jadi L itu akan sama dengan 1/2 lambda. Artinya nilai lambdanya itu akan sama dengan 2 kali L gitu, dikali silang saja. Nah, biasanya yang ditanya itu adalah nilai frekuensinya. Sehingga di sini saya tuliskan untuk frekuensi nada dasar atau dalam hal ini frekuensi nada dasar itu dilambangkan dengan F0, frekuensi itu F, nada dasar itu O, 0, sehingga F0 itu akan sama dengan, kalau frekuensi itu kan artinya cepat rambat dibagi dengan panjang gelombangnya. Ya udah, artinya cepat rambat atau V dibagi dengan lambdanya. Dalam hal ini lambda itu adalah 2L. Sehingga lambdanya bisa kita tuliskan 2L. Gitu. Nah, tetapi kalau misalnya kita mau mencari frekuensi nada yang kesekian, itu biasanya kita menggunakan rumus gini. F ke N itu akan sama dengan N ditambah 1 dikalikan dengan V, kecepatannya, dibagi dengan 2 dikali dengan L. Untuk N itu sendiri, itu dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Di mana untuk 0 itu merupakan nada dasar, saya tulis ND. 1 itu untuk nada atas pertama, ya namanya nada atas, jadi bukan nada dasar pertama. Setelah nada dasar dia langsung naik ke nada atas. Lalu yang 2 itu untuk nada atas kedua, gitu dan seterusnya gitu ya. Oke, yang kedua, kita setelah dawai kita akan kenal nanti di soal biasanya ada yang namanya pipa organa. Nah, untuk pipa organa ini dia dibagi menjadi 2. Ada yang namanya pipa organa terbuka atau biasa dikenal dengan POB. Itu biasa gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di sini ada pipa ya, yang ujung-ujungnya itu terbuka gitu. Jadi ujung sininya terbuka. Nanti akan terbentuk gelombang untuk nada dasarnya kurang lebih seperti ini. Nah, gini. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, bagian yang terbuka ini disebut dengan perut, dan bagian yang tengah ini disebut dengan simpul, dan yang di sini juga disebut dengan perut. Oh, artinya untuk pipa organa terbuka itu ciri-cirinya adalah jumlah perut akan sama dengan jumlah simpul ditambah 1 gitu. Untuk rumusnya gimana? Nah, untuk rumus pipa organa terbuka itu mirip sama dawai. Ya, cuma bedanya
Kalau misalnya dawai tadi jumlah simpulnya itu sama dengan jumlah perut ditambah 1. Kalau untuk pipa organa terbuka jumlah perutnya sama dengan jumlah simpul ditambah dengan 1, ya. Jadi kalau di sini kita lihat untuk panjang pipanya itu dia terbentuk setengah gelombang. Artinya L-nya itu akan sama dengan 1/2 lambda. Sehingga bisa kita dapati lambdanya akan sama dengan 2L. Gitu. Ini diperhatikan gambarnya ya. Nah, tadi sudah saya katakan kalau untuk rumusnya dia sama dengan dawai, yaitu untuk frekuensi nada dasarnya atau F0 itu akan sama dengan V dibagi dengan 2 dikali L. Untuk frekuensi nada ke N-nya, F ke N, itu akan sama dengan N ditambah 1 dikali dengan V dibagi dengan 2 dikali L, di mana untuk N-nya dia diawali dengan angka 0 ya, masih sama. Jadi untuk dawai itu rumusnya sama dengan pipa organa terbuka. Gitu. Nah, yang kedua, karena dia dibagi 2, nanti kita kenal juga ada yang namanya pipa organa tertutup gitu. Atau biasa dikenal dengan POT, ya, pipa organa tertutup. Untuk pipa organa tertutup itu artinya gini, ujungnya, ya, ujung pipanya dia tertutup. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti untuk frekuensi nada dasar yang terbentuk, dia kurang lebih seperti ini, bentuk gelombangnya. Nah, dia gini. Artinya kalau kita perhatikan di sini ada perut dan di sini juga ada simpul. Oh, ternyata untuk jumlah perut dan jumlah simpulnya untuk pipa organa tertutup dia sama. Jumlah perut akan sama dengan jumlah simpul. Nah, karena gelombang yang terbentuk itu adalah 1/4 ya. Jadi kalau kita perhatikan panjang pipa organa tertutup ini dia akan terbentuk 1/4 gelombang atau 1/4 lambda. Gitu. Sehingga nanti kita dapati lambdanya adalah 4 kali panjang pipanya ya, atau 4L. Nah, untuk frekuensi nada dasarnya gimana? Nanti F ke 0 itu akan sama dengan V dibagi dengan 4L. Nah, tetapi di sini kita tidak lagi menggunakan N plus 1. Jadi gini, untuk frekuensi nada ke N itu nanti akan kita gunakan 2N ditambah 1 dikali dengan V per 4L gitu. Nah, jadi nanti rumus ini yang akan kita gunakan kalau dia menggunakan pipa organa tertutup. Jadi kalau untuk dawai, frekuensi nada dasarnya itu adalah V dibagi 2L. Untuk frekuensi nada ke N-nya kita gunakan Fn sama dengan N plus 1 dikali dengan V dibagi dengan 2L. Lalu untuk pipa organa terbuka itu rumusnya masih sama dengan dawai. Jadi kita hafalkan satu saja ya. Dia sama, untuk N-nya itu sama dimulai dari 0. 0 itu adalah nada dasarnya dan langsung ke N1 itu nada atas pertama. Nah, untuk pipa organa terbuka, itu dia beda sendiri, beda sedikit aja gitu. F0-nya adalah kecepatan atau V dibagi dengan 4L. Dan untuk frekuensi nada ke N-nya, nada ke berapa, itu kita menggunakan rumus 2N ditambah 1 dikali V dibagi dengan 4L gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya, itu ada intensitas yang ketiga ya. Intensitas. Nah, intensitas bunyi. Untuk intensitas itu dilambangkan dengan huruf I besar. Atau biasanya rumus intensitas itu biasa dikenal dengan I pang. I sama dengan P per A gitu. Dimana untuk nilai I itu adalah intensitas bunyi. Intensitas bunyi. Gini. Satuan intensitas bunyi ini adalah W per meter kuadrat. Ya, atau watt gitu. Watt per meter kuadrat. Di mana P itu adalah daya. Daya itu satuannya watt. Dan A itu adalah luas penampang. Luas penampang satuannya adalah meter kuadrat gitu. Untuk A itu sendiri, A itu kalau yang diketahui jari-jari biasanya kita gunakan rumusnya 4pi dikali dengan R kuadrat.
Dalam hal ini R itu adalah jaraknya ya, biasanya gitu. Nah, nanti biasanya untuk nilai intensitas itu dipengaruhi terhadap jaraknya. Karena jarak terhadap intensitas itu berbanding terbalik, jadi di sini saya tuliskan intensitas terhadap jarak, intensitas terhadap jarak, itu nanti rumusnya boleh menggunakan perbandingan gini. I2 per I1 akan sama dengan R1 kuadrat dibagi dengan R2 kuadrat gitu. R itu adalah jaraknya dan I itu adalah intensitasnya gitu ya. Nah, tetapi biasanya yang sering keluar juga itu intensitas terhadap jumlah sumber bunyinya gitu. Jadi kalau misalnya awalnya ada 1 sirine, lalu nanti ada 10 sirine gitu. Jadi kalau intensitas terhadap jumlah sumber bunyinya, dalam hal ini jumlah itu N, kalau di sini tadi jarak itu adalah R, maka di sini I total itu akan sama dengan jumlah intensitasnya dikali dengan intensitas satu sumber bunyinya gitu. Nah, setelah membahas intensitas, kita akan lanjut ada yang namanya taraf intensitas gitu. Jadi setelah intensitas, kita akan membahas tentang taraf intensitas. Nah, taraf intensitas itu biasanya dikenal dengan TI, ya. Jadi taraf intensitas itu dikenal dengan TI, gitu. T kapital dan I kapital. Nah, taraf intensitas itu diartikan sebagai nilai logaritma dari intensitas suatu sumber bunyi terhadap intensitas ambangnya. Atau kalau secara matematis itu bisa dituliskan TI akan sama dengan 10 log I per I0. Ya, jadi intensitas suatu mesin terhadap intensitas ambangnya gitu. Dimana di sini saya tuliskan untuk TI itu adalah taraf intensitas. Satuannya itu nanti desibel. Intensitas satuannya desibel atau dB. Lalu I itu adalah intensitasnya, intensitas mesinnya atau sumber bunyinya. Itu satuannya watt per meter kuadrat. Lalu ada I0. I0 itu adalah intensitas ambang. Nah, intensitas ambang itu sendiri itu punya nilainya gitu. Nilai intensitas ambang itu adalah 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat gitu. Ini harus diingat ya. Nah, jadi di sini saya kasih catatan. Yang pertama, hubungan antara TI atau taraf intensitas terhadap intensitasnya terhadap I. Ya, jadi rumusnya itu nanti seperti ini. TI yang kedua atau taraf intensitasnya nanti berubah, TI2, itu akan sama dengan taraf intensitas yang pertama ditambah dengan 10 dikali log intensitas kedua dibagi dengan intensitas pertama. Jadi gini, kalau intensitas pertama dia punya taraf intensitas sekian gitu, nanti kalau intensitasnya berubah, berapa taraf intensitasnya? Nah, itu nggak bisa langsung dibandingkan, tapi kita harus menggunakan perhitungan seperti rumus yang sudah saya catatkan ini gitu. Itu untuk taraf intensitas terhadap intensitasnya, maksudnya kalau intensitasnya berubah. Jadi kalau intensitasnya berubah, taraf intensitasnya juga akan berubah. Yang kedua, taraf intensitas akan berubah ketika jumlah sumber bunyinya berubah. Jadi hubungan antara taraf intensitas terhadap jumlah sumber bunyinya atau terhadap N, ya. Di mana TI2 itu akan sama dengan taraf intensitas yang pertama ditambah dengan 10 log N2 per N1. Atau taraf intensitas pertama ditambah 10 log N2 itu adalah jumlah yang kedua, dan N1 itu adalah jumlah yang pertama. Jadi yang pertamanya berapa, yang keduanya diubah menjadi berapa gitu. Itu kalau dia terhadap jumlah sumber bunyinya. Nah, yang ketiga, hubungan antara taraf intensitas terhadap jaraknya. Nah, kalau misalnya
antara jumlah dengan intensitasnya itu rumusnya sama, cuma bedanya N sama I-nya saja. Kalau terhadap R itu nanti ada sedikit perubahan rumusnya, di mana taraf intensitas keduanya itu akan sama dengan taraf intensitas yang pertama dikurang dengan 20 log R2 dibagi dengan R1. Nah, mencari nilai log ini seperti apa? Nanti kita akan bahas di contoh soal atau boleh langsung menggunakan kalkulator ya. Ini kita bagikan dulu lalu nanti mencari nilai lognya atau nanti akan kita bahas di bagian contoh soal. Nah, untuk intensitas dan taraf intensitas itu udah cukup. Selanjutnya yang kelima itu kita masuk ke efek Doppler. Nah, pada efek Doppler ini biasanya kita berbicara tentang frekuensi dan kecepatan suatu sumber bunyi ataupun pendengar. Jadi nanti di sini akan ada yang berperan sebagai sumber bunyi dan juga akan berperan sebagai pendengar. Nah, sebetulnya yang penting kita paham aja nih rumusnya. Biasanya saya hafal rumusnya itu seperti ini. Frekuensi yang didengar, Fp, ya, berbanding dengan Fs, itu akan sama dengan kecepatan plus minus kecepatan juga karena di atas tadi ada P, artinya ini P juga. Jadi P-nya lurus gitu, dibagi dengan, di sini ada kecepatan juga, plus minus dengan V juga. Karena tadi ada S itu adalah sumber, jadi di sini juga kita tulis dengan S gitu. Jadi biasanya kalau ada yang suka kebalik, VP sama dengan yang atas P dulu atau S dulu ya. Nah, yang harus kita ingat adalah, kita tulis aja dulu rumusnya seperti ini. Nanti kalau mau cari yang S, misalnya S-nya di atas, yaudah berarti pada bagian atas ini kita ganti juga sama S. Jadi yang pasti dia harus linear. Kalau di atasnya itu P, atau dalam hal ini P itu adalah pendengar, ya udah berarti di sini kecepatan pendengar. Kalau di bawah ini adalah pendengar misalnya, ya udah berarti pada bagian bawah ujung sini itu kita ganti sama pendengar juga. Nanti mah tinggal dikalikan silang aja ke atas sini ya. Kan gitu lebih mudah. Di sini saya kasih keterangannya, di mana Vp itu adalah frekuensi pendengar atau frekuensi yang didengar oleh pendengar ya. Frekuensi pendengar, satuan frekuensi itu Hertz. Lalu Fs itu adalah frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi. Satuannya Hz gitu. Hertz juga. Kalau V itu adalah kecepatan bunyi di udara. Nah, biasanya kecepatan bunyi di udara itu nilainya adalah 340 meter per sekon ya, tetapi kadang-kadang di soal itu dia ditulis kadang 350, kadang 335 gitu, tergantung soalnya mintanya berapa. Tetapi kalau dia tidak dituliskan itu biasa nilainya adalah 340 meter per sekon ya kalau saya tidak salah. Nah, oke, Vp, kalau Vp itu adalah kecepatan gerak si pendengar atau kecepatan pendengar. Satuannya itu juga meter per sekon. Kalau Vs itu kecepatan sumber bunyinya atau kecepatan sumber yang menghasilkan bunyi. Nah, di sini kita harus tahu apa itu sumber, apa itu pendengar. Sumber itu yang menghasilkan bunyi. Jadi kalau misalnya nanti ada ambulans sama misalnya mobil polisi, kan itu sama-sama bisa menghasilkan sirine atau membunyikan sirine ya. Keduanya bisa berperan sebagai sumber. Tetapi pada soal nanti kita harus lihat siapa yang membunyikan sirine. Kalau mobil ambulan yang membunyikan sirine, oh artinya si mobil ambulan itu berperan sebagai sumber, sedangkan yang mobil apa tadi satunya polisi ya, mobil polisi tadi itu berperan sebagai pendengar. Dan juga sebaliknya, kalau misalnya yang menghidupkan sirine itu adalah mobil polisi dan ambulan tidak membunyikan sirine, artinya yang berperan sebagai sumber itu adalah mobil polisi dan yang berperan sebagai pendengar itu adalah mobil ambulan gitu. Jadi meskipun sama-sama bisa menghasilkan sumber bunyi, kita baca dulu soalnya siapa yang berperan sebagai sumber dan siapa yang berperan sebagai pendengar. Nah, lalu di sini ada tanda plus sama minus. Gini, apakah kalau di atas plus bawahnya pasti plus? Apakah kalau yang di atas ini menggunakan tanda minus, maka yang di bawahnya juga menggunakan tanda minus? Nah, biasanya di sini saya menggunakan hafalan sedikit. Itu saya hafalkan dengan Sukatmin.
gitu. Sukadmin, nama orang ya, maaf kalau ada nama orang Sukadmin gitu. Sukadmin sama pekat plus. Gitu, biasa gini saya ngapalnya. Sukadmin pekat plus. Apa itu sukadmin? Sukadmin. Su itu untuk sumber, mendekat. Artinya tanda yang kita gunakan adalah minus. Tanda siapa? Tanda kecepatannya. Sukat, sumber, berarti yang bawah, yang S ini. Kalau sumbernya mendekati pengamat, artinya tandanya minus. Kalau sumbernya menjauh, artinya plus, dilawankan saja ya. Kita menggunakan salah satu. Lalu kalau pekat plus, P itu untuk pendengar, mendekat, tanda yang kita gunakan itu plus. Artinya kalau pendengarnya menjauh, ya udah tandanya minus gitu. Jadi nanti kita harus tahu kondisinya, pendengarnya seperti apa, sumbernya juga seperti apa. Jadi bukan berarti kalau pendengarnya mendekat, sumbernya pasti nih menjauh, belum tentu. Kita harus pahami dulu soalnya, nanti kita coba bahas di contoh soal ya. Nah, jadi sampai sini dulu materi pembelajaran kita. Untuk contoh soalnya nanti mungkin di video selanjutnya. Semoga materinya bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.